Memenangkan trofi internasional untuk negaranya sendiri akan memberikan kepuasan tersendiri bagi setiap pemain sepak bola. Tak hanya para pemain sepak bola, kita, para pendukung dan juga pecinta sepak bola, tentunya juga sangat ingin tim nasional negara kita dapat memenangkan trofi yang bergengsi. AFF Suzuki Cup 2020 yang sempat tertunda setahun karena wabah virus COVID-19 akhirnya digelar pada bulan Desember 2021 di negara Singapura yang menjadi tuan rumah. Indonesia mungkin dinilai telah mengalami kemunduran dalam hal infrastruktur sepak bola, terutama ketika Liga 1, Liga Utama Indonesia sempat diberhentikan sementara yang berdampak pada kesejahteraan pemain dalam hal finansial. Dan juga ketika tim nasional kita terpuruk pada posisi 5 grup G dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 dan hanya mendapatkan 1 poin dengan mengalami 7 kekalahan dalam 8 pertandingan. Namun, kompetisi AFF Suzuki Cup ini dapat menjadi ajang pembuktian untuk skuad muda timnas kita dengan banyak sekali pemain muda yang berbakat yang sudah pernah merasakan kompetisi di berbagai negara di luar Indonesia. Terlebih lagi, pelatih timnas saat ini adalah Shin Tae-yong, yaitu adalah pelatih asal Korea Selatan yang berhasil menaklukkan Jerman dalam pertandingan grup Piala Dunia 2018. Shin Tae-yong benar-benar menjadi kunci perubahan timnas Indonesia. Sebelum bertanding di AFF Suzuki Cup, Shin Tae-yong menegaskan ada 5 nilai kedisiplinan yang wajib dimiliki oleh para pemain timnas. Tanggung jawab, inisiatif, kerja keras, positif, dan juga berani. Shin Tae-yong bahkan tak segan untuk mencoret nama pemain timnas dari skuad bagi pemain timnas yang tidak disiplin. Rifat Marasabesi menjadi salah satu pemain yang dicoret oleh Shin Tae-yong dari skuad Indonesia dan dipulangkan kembali ke klubnya Borneo FC. Rifat Marasabesi datang melebihi waktu yang telah ditentukan untuk berkumpul di hotel. Ia tidak memberitahu saya alasan keterlambatannya. Karena itu, saya mengeluarkannya dari pemusatan latihan, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Meskipun terlihat sangat keras, namun aspek disiplin yang ditekankan oleh Shin Tae-yong di luar lapangan tampaknya berimbas positif bagi skuad Garuda. Indonesia berhasil menang dengan skor 4-2 pada laga perdana grup B di ajang AFF Suzuki Cup melawan Kamboja. Namun, di balik kemenangan 4-2 ini, permainan timnas Indonesia masih kurang memuaskan dan banyak pendukung timnas yang merasa kecewa. Indonesia kalah dalam hal penguasaan bola dan seringkali melakukan salah passing. Tercatat dalam statistik, timnas Indonesia hanya memiliki 80% umpan sukses dari 306 kali percobaan. Sementara, Kamboja memiliki 81% dari 391 kali percobaan. Melihat performa tim, Shin Tae-yong pun tak tinggal diam dan segera melakukan rotasi pada pertandingan kedua melawan Laos, di mana ia mencadangkan Ezra Walian dan juga mengganti Rahmat Irianto dengan Elkan Bagot. Pada pertandingan ini, Indonesia bermain dengan lebih baik dengan melepaskan 23 tembakan, di mana 8 diantaranya mengarah ke gawang Laos dan 5 diantaranya berhasil berubah menjadi gol. Setelah mendapatkan 2 kemenangan, timnas Indonesia juga bermain dengan beberapa formasi lain seperti formasi 4-2-3-1 saat imbang 0-0 melawan Vietnam dan juga formasi 5-4-1 saat timnas Indonesia berhasil mengalahkan rival abadinya Malaysia dengan skor 4-1 meski sempat tertinggal 1-0 terlebih dahulu. Berkat kerja keras dan semangat tim juga, akhirnya timnas berhasil masuk ke babak semifinal dan berhadapan dengan tim tuan rumah Singapura. Sempat tertahan imbang oleh Singapura pada leg pertama dengan skor 1-1, timnas berhasil bangkit pada leg kedua dengan skor 4-2. Meskipun di pertandingan leg kedua kali ini ada banyak drama yang terjadi seperti 3 kartu merah yang diterima oleh para pemain Singapura, gol free kick Singapura yang sempat dibalas menjadi 2-2 oleh Arhan Pratama, dan juga penyelamatan sang kiper Nadeo Argawinata yang berhasil menggagalkan tendangan penalti Faris Ramli. Kemenangan atas Singapura akhirnya mempertemukan timnas Indonesia dengan Thailand di babak final dengan format 2 leg. Sayangnya, di laga pertama melawan Thailand, Indonesia harus terbantai dengan skor 4-0 yang sekaligus menutup harapan untuk memenangkan kompetisi AFF Suzuki Cup ini. Ketiadaan Arhan Pratama membuat Thailand lebih banyak menyerang dari sayap kanan, dan terbukti gol pertama Thailand yang dicetak oleh Chanatip Songkrasin pada menit kedua berasal dari umpan silang fullback kanan Thailand, Philip Roller. Selain itu,
Timnas Indonesia cenderung bermain bertahan dengan memberikan ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Thailand. Namun, semangat skuad Garuda tetap menyala di leg kedua babak final melawan Thailand. Pada leg kedua kali ini, Timnas sempat unggul terlebih dahulu berkat gol Ricky Kambuaya. Meski laga harus diakhiri dengan skor 2 sama, pemain Timnas Indonesia patut diapresiasi tinggi berkat semangat dan juga perjuangannya. Salah satu apresiasi tertinggi juga diberikan oleh Presiden Joko Widodo untuk Timnas Indonesia dan juga pelatih Shin Tae-yong yang menjadi runner-up AFF Suzuki Cup ini. Tak hanya itu, pelatih Shin Tae-yong juga mendapat perintah khusus dari Presiden Jokowi untuk mempersiapkan Piala Dunia U20 tahun 2023 dari sekarang. Dan pelatih Shin Tae-yong juga dengan percaya diri telah berjanji akan tetap bersama Timnas Indonesia menuntaskan kontraknya hingga tahun 2023 nanti. Segala sesuatu itu butuh proses. Begitu juga dalam hal perombakan tim dan juga proses regenerasi agar tim nasional negara kita, Indonesia, dapat bangkit dan menjadi lebih baik lagi.